Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di program kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang program Grab atau apa itu program Grab untuk UAS Praktikum. Betul. Oke, Slide selanjutnya. anggota kelompoknya ada teman saya, Ahmad Madi Adian, dengan NIM Ya, dua tiga betul. kosong satu kosong dua kosong kosong lima. Dan saya sendiri Daryl Savana Darmawan dengan NIM dua tiga kosong satu kosong dua kosong tiga puluh dua. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan ya, apa itu Grab. Dalam teori graph, sebuah graph adalah struktur yang terdiri dari sekumpulan vertex atau simpul yang dihubungkan oleh edge atau sisi. Misalnya, dalam graph sosial, vertex bisa mewakili orang dan edge mewakili hubungan antara mereka. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, slide ini grab terbagi menjadi 3 bagian. Ada satu, grab tidak terhubung disconnect. Grab pada graf yang tidak terhubung, vertex mungkin tidak saling terhubung. Dua, graf terhubung, connect graph. Dalam graph terhubung ada jalur antara setiap pasangan vertex. Tiga, graph lengkap. Complete graph graph lengkap adalah graph di mana setiap vertex terhubung langsung ke semua vertex lainnya. Slide selanjutnya. Apa itu edge? Edge adalah sebuah koneksi atau hubungan antara dua vertex dalam graf. Edge bisa dianggap sebagai garis yang menghubungkan dua titik. Edge dapat memiliki berbagai karakteristik tergantung pada jenis graf yang sedang kita bahas. Ini ada unweighted, n ya tidak memiliki bobot atau nilai khusus, dan ini ada when-weighted yang memiliki bobot atau nilai tertentu yang menunjukkan kekuatan, jarak, biaya, atau atribut lain dari koneksi tersebut. Nah, ini ada programnya, penjelasan program kelas graph. Eh, Constructor graph in vertex menginisiasi jumlah vertex, num vertex, dan mengalokasikan ruang untuk matriks n matriks dengan ukuran vertex n vertex yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Nah, dan ini fungsi add edge, eh, V1 dan V2 menampakkan add edge antara dua vertex. Ada V1 dan V2 dengan memperbarui adjacency matrix di posisi V1 dan V2. Dan V2 V1 menjadi satu. Nah, program selanjutnya, fungsi remove edge. Nah, di sini ada fungsi remove edge. Fungsi remove edge menghapus edge antara dua vertex V1 dan V2 dengan memperbarui adjacency matrix di posisi V1 dan V2. Nah, dan V2 V1 menjadi 0. Program selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi remove vertex. Nah, fungsi remove vertex itu menghapus vertex dengan mengatur semua nilai di baris dan kolom yang sesuai dengan adjacency matrix menjadi 0. Lanjut. Oke, slide selanjutnya atau program selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di program ini tuh kita tuh sebenarnya simpel doang ya. Cuma ngeprint kayak mencetak si agensi matriksnya ke graf dari graf ke si ininya. Jadi tuh kita bisa ngelihat hasilnya kayak gimana si adjacency matriksnya. Nah, buat ini kan yang pertama itu ada si out adjacency matrix. Itu tuh buat hiddennya doang. Ntar pas di hasil programnya ada tulisan adjacency matrix gitu. Nah, untuk yang for cons auto and row-nya tuh itu tuh kayak buat base for loop doang untuk iterasi melalui setiap nilai. Nah, untuk cons tuh maksudnya apa sih? Cons tuh kayak nunjukin bahwa nilai yang diiterasi itu tidak akan dimodifikasi lagi. Nah, untuk yang auto dan tuh kayak gunain tipe otomatis lah kayak gitu dan referensi untuk menghindari salinan data yang tidak perlu. Nah, kayak gitu. Nah, di bawahnya ada si out, terus ke val, terus ke kutip dua itu tuh kayak mencetak nilai dari aja sisi matriks yang mewakili
keberadaan edge antara vertex. Jadi nilai 0 menunjukkan tidak ada edge dan nilai 1 menunjukkan adanya edge. Seperti itu. Nah, next. Next. Nah, di sini tuh kita pakai ini, guys. Kita tuh pakai BFS atau Breadth Terus, Find Search ya. terus, Ya nggak sih, dong? ya. Breadth Find Search ya, kalau nggak salah. Mhm. Nah, ini tuh fungsinya tuh kayak buat traversal gitu, kayak melakukan traversal BFS dari vertex awal atau yang itu yang start vertex. Nah, itu menggunakan queue dan vektor untuk melacak vertex yang telah dikunjungi. Terus kita tuh nambahin vertex yang belum dikunjungi ke dalam queue, terus dicetak ke vertex yang sedang dikunjungi. Nah, Mhm. kayak gitu. Ntar bakal dijelasin lagi lah pas ngejelasin programnya. Nah, next. Kita tuh masuk ke fungsi main ya. Fungsi mainnya tuh kita tuh kayak di sini tuh ada graph. Graph 4 tuh maksudnya itu tuh membuat objek graph dengan 4 vertex. 4 ya, Nah, di 4. bawahnya tuh ada graph titik add edge ya. Itu tuh kayak buat nambahin beberapa edge menggunakan add edge yang tadi udah dijelasin sama Mahdi ya. Ya, Eh, attach. terus kita tuh yang di bawahnya yang tadi saya jelasin, kita tuh mencetak adjacency matrix menggunakan graph titik print adjacency matrix. Mhm. Nah, terus graph titik BFS itu yang tadi yang saya jelasin yang traversal BFS dari vertex 0. Terus yang bawahnya graph remove edge yang tadi udah jelasin sama Mahdi. Kita Sama tuh saya. ngapus edge 1 sama 2. Mhm. Kita tuh ngapus edge antara vertex 1 dan 2. Nah, gitu maksudnya. Oh, iya. Remove Terus di edge. bawahnya yang remove vertex, ya kita nggak menghapus vertex yang tadi kita gunakan, yaitu vertex ketik. Misalnya vertex di sini tuh kita coba ngapus vertex 3. Jadi grab titik remove vertex 3. Nah, Mhm. terus yang bawahnya yang tadi saya jelaskan, grab titik print adjacency matrix buat ngecetak si ininya, si vertexnya, si matriksnya. Nah, terus yang terakhir tuh grab titik BFS tadi sama ya kayak yang di atas buat pakai Ya. traversal BFS. Kita tuh gunain BFS nih, bos. BFS. Nah, seperti itu teman-teman. Terus return zero deh. Return zero. Nah, ntar kalau hasilnya ntar kita liatin ya pas Kirain kita ya, ngejelasin programnya langsung. langsung. Jadi next dulu. Di sini tuh ada dokumentasinya. Yang pertama yang ini. Terus yang kedua ini. Alright, alright, alright. A few moments later. Ya. Nah, oke guys, jadi di sini tuh program tadi ya yang udah kita jelasin di PPT juga sebagian. Bukan sebagian sih, emang semuanya udah kita jelasin, tapi Semuanya sudah jadi di dijelasin. sini tuh kita pengen liatin hasil programnya kayak gimana lah, intinya gitu. Nah, jadi yang pertama tuh yang tadi nih, yang di sini tuh udah dijelasin sama Madi ya. Itu tuh kayak eh apa namanya kelas graph ini, kelas graph ini. Nah, yang ini tuh eh kayak mengalokasikan ruang untuk adjacency matrix atau yang ini nih di sini mana tadi? Nah, ini nih adjacency matrix dengan ukuran vertices X, vertices yang diinisialisasi dengan nilai 0. Itu ada di PPT Ibu ya, udah dijelasin kayak gimana nya. Nah, buat void add edge, ini tuh fungsi buat nambahin edge. Jadi kita tuh kayak nambahin edge di antara dua vertex V1. Nah, ini tuh V1 tuh apa sih? V1 tuh kayak vertex 1 lah, kayak gitu. Nah, sama V2. V2 tuh kayak vertex 2. Nah, kita tuh buat nambahin edge di antara vertex V1 sama V2. Nah, kalau udah ditambahin tuh ntar di sini ada. Nah, kita ganti satu. Nah, itu berarti satu tuh tandanya ada edge di antara vertex 1 sama vertex 2. Betul. Sama juga sama yang bawahnya, vertex 2, vertex 1 ada edge. Oh, satu gitu, teman-teman. Nah, buat yang remove edge tuh fungsinya buat ngehapus edge di antara dua Hapus. vertex. Nah, kita tuh ngehapus. Nah, di sini dulu saya jelasin lah ini. Nah, di cout ini tuh, kita tuh ini tuh buat headernya doang. Kayak kalau error tuh ntar muncul error vertex di luar jangkauan kayak gitu. Nah, di sini kita remove edge tuh yang tadi udah jelasin ya sama Mahdi. Kita tuh ngapus edge di antara dua vertex. Misalnya vertex 1 sama vertex 2. Nah, ntar diganti satunya jadi angka 0 sama dengan 0. Berarti di sini tuh udah nggak ada edge. 0 tuh tandanya udah nggak ada edge di antara vertex 1 sama vertex 2. Sama juga Betul. vertex 2 ke vertex 1 sama dengan 0 juga kita ganti satunya. Jadi buat nandain bahwa di antara vertex ini tuh udah nggak ada edge lagi, udah nggak terhubung lagi kayak gitu. Nah, untuk remove vertex kita tuh
sama kayak remove edge ya, kayak coba ngehapus vertexnya doang. Jadi di sini ntar kita tambahin headernya. Kalau kalau error ada vertex di luar jangkauan kayak gitu. Terus kita tuh ngehapus vertex kayak buat dengan mengatur semua nilai di baris dan kolom yang sesuai dalam adjacency matrix menjadi 0. Nah, sama ntar kita ganti jadi 0 ininya. Jadi kayak buat nandain si vertexnya tuh udah kita hapus. Jadi udah nggak ada vertex gitu. Nah, untuk void print adjacency matrixnya yang tadi saya jelasin, itu kayak buat mencetak adjacency matrixnya. Ini tadi udah saya jelasin ya, si fungsi ininya, cons auto sama enrow-nya di PPT. Nah, void BFS itu tadi kita pakai apa, Badi? BFS itu apa, Badi, singkatannya? Ah, Bread Find Search ya? bread fresh. Bread Find Search ya? Nah, BFS itu, Betul. jadi kita tuh bisa pakai BFS atau DFS, tapi kita di program ini tuh kita menggunakannya BFS, teman-teman. Jadi kita pakainya BFS buat traversalnya. BFS nih bos, senggol dong. Buat traversalnya ya. Jadi yang tadi saya jelasin ya kayak gunain Q dan vektor untuk melacak vertex yang telah dikunjungi. Terus nambahin vertex yang belum dikunjungi ke dalam Q dan cetak lagi si vertexnya yang sedang dikunjungi. Kayak gitu. Ngerti nggak? Semoga dimengerti ya. Ngerti, Pak. Terus Ngerti, fungsi ngerti. mainnya udah saya jelasin juga ya. Kayak ini tuh grab 4 tuh maksudnya kita tuh kayak membuat Ah, objek grab dengan 4 vertex. Jadi kita tuh ada 4 vertex. Di ini tuh key di input-nya kita tambahin grab 4 gitu. Terus ada grab titik add edge, kita fungsi ini tuh buat nambahin fungsi add edge ke dalam programnya. Nah, ntar kita tuh nambahin edge-nya 0,1. Nah, sama ini selanjutnya juga 0,2, 1,2, 1,3. Kita pokoknya intinya ini buat nambahin edge lah, add edge tuh fungsinya. Nah, ini yang tadi buat ngecetak print adjacency matrix. Nah, ini buat traversalnya tadi yang udah saya jelasin, yang titik BFS 0. Nah, ini. Terus remove edge sama remove vertex. Remove edge itu buat menghapus si edge di antara dua vertex. Jadi ntar si 1 sama 2 1,2-nya itu ntar tuh ini dihapus 1,2-nya tuh dari vertexnya lah. Nah, buat remove vertex. vertex, kita tuh nyoba buat menghapus vertex ketiga nih, vertex 3. Ya ntar pas di hasil programnya vertex 3 tuh udah nggak ada lah. Nah, nih kita coba ya run code-nya. Bejreng. Nah, satu jadinya kayak gini, guys. Tuh, Inilah dia adjacency hasil. matrixnya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, BFS traversal 1, 0, 1, 2, 3. Nah, setelah tadi kita ada yang kita remove ya, sama remove edge sama remove vertexnya, jadinya kayak gini. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itu setelah kita hapus, kayak gitu. Nah, jadi BFS traversalnya jadi 0, 1, 2. Begitu, teman-teman. Betul. Semoga dimengerti ya, teman-teman ya. Maaf kalau ada Wah, simpel salah banget ya kata program sama kita. banyak banyak salah ngomong, Ya, soalnya emang kita juga mohon masih belajar. dimaafkan. Kita juga masih belajar lah. Kita juga Benar masih manusia. ya masih mahasiswa, masih sama-sama belajar lah. Jadi bisa saling saling mengkoreksi kalau ada salah gitu di kolom komentar ya, Bang Dia. Mohon didoakan saja jadi programmer. Ya, siap. Amin. Oke, sekian teman-teman. Nah, oke guys, sekian dari kelompok kami. Oh, Mohon maaf bila ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan lah. Soalnya kita juga ya. manusia, ya Dia. Sedang Oke, belajar, sama-sama sedang soalnya kita belajar. juga sama-sama belajar lah. Kita juga belum perfect itulah, belum tahu semuanya. Jadi Proses jadi programmer. kalau ada salah mohon dimaafin. Ya udah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.